Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dan dari teks secara benar. Selanjutnya, ayo membaca. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai sekarang. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan gambar pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini terdapat gambar aktivitas beribadah berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindari diri dari sikap pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras, menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, perilaku atau sikap gotong royong sesuai dengan sila yang ketiga. Selanjutnya yang kedua, rajin beribadah merupakan perilaku atau sikap sesuai dengan sila yang pertama. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab merupakan perilaku atau sikap sesuai dengan sila yang keempat. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin merupakan perilaku atau sikap sesuai dengan sila yang kedua. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum merupakan perilaku atau sikap sesuai dengan sila yang kelima. Kegiatan selanjutnya, ayo menulis. Tulislah sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, sikap yang sesuai yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak memaksakan kehendak agama bagi orang lain. Saling menghormati antar umat beragama. Memberi kesempatan ada orang lain untuk beribadah serta merayakan hari besarnya. Selanjutnya, sila yang kedua, sikap yang sesuai, yaitu tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin. Semua di mata Tuhan sama. Saling tolong-menolong antara sesama manusia, saling menghormati antara sesama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, agama, dan suku. Sila yang keempat, sikap yang sesuai yaitu menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan agar tercipta perdamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, dan agama karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila yang keempat, sikap yang sesuai yaitu menghargai pendapat dan perbedaan orang lain, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak, melakukan musyawarah mufakat, menerima hasil keputusan bersama. Sila yang kelima, sikap yang sesuai yaitu menghormati hak orang lain, menegakkan hukum dan HAM, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menegakkan hukuman yang adil, dan tidak pandang bulu sekalipun ia adalah pejabat. Selanjutnya adalah kegiatan ayo mengamati. Dalam kegiatan ayo mengamati ini terdapat perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Misalnya, sikap atau perilaku tidak menghormati pemeluk agama lain, membeda-bedakan teman berdasarkan agama, memaksa seseorang untuk mengikuti agamanya. Nah, ini tidak sesuai dengan sila yang ke-1. Selanjutnya,
tidak menghormati dan bersifat agak atau menyendiri, tidak mau bekerja sama dan bergotong royong. Ini tidak sesuai dengan sila yang kedua. Selanjutnya, tidak mencintai produk-produk dalam negeri. Hal ini merupakan perilaku atau sikap tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu sila yang ketiga. Perilaku atau sikap selanjutnya yaitu tidak mau menghargai pendapat orang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain. Hal ini merupakan tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu sila yang keempat. Perilaku atau sikap selanjutnya lebih mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan golongan. Hal ini tidak sesuai dengan sila yang kelima. Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikan peta kondisi geografis Indonesia ini. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Berdasarkan peta dan keterangan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Ya, bagaimana luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta? Jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504 buah. Pulau itu terhampar di wilayah laut Indonesia yang memiliki luas 3.257.357 km persegi. Adapun luas pulaunya adalah 1.890.754 km persegi. Demikian luas Indonesia secara keseluruhan adalah 5.148.111 km persegi. Indonesia memiliki batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Batas sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, Samudra Hindia, Laut Timor, dan Laut Arafura. Batas sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, ayo mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. 1. Pertegas posisi rumahmu. 2. Batas-batas RT. 3. Rumah. 4. Jalan. 5. Ladang, kebun, sawah, bukit, dan hutan. 6. Sungai atau aliran air. Nah, ini coba kamu gambar peta wilayah tempat tinggalmu. Nah, ini sebagai contoh gambarnya. Ini ada komplek Mutiara, Rumah Lani, supermarket, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya, ayo menulis. Agar kamu mengenal lingkunganmu, buatlah secara singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Peta wilayah tempat tinggalmu. Kamu bisa membuat beberapa paragraf, dan masing-masing paragraf ada ide pokok dan dikembangkan dengan kalimat pengembang. Ayo renungkan. Tuliskan sikap dan perilakumu yang sesuai dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mintalah evaluasi kepada orang tuamu. Ya, tidak memilih-milih teman, toleransi, merawat fasilitas umum, mengharumkan nama bangsa, baik kepada semua orang dan tidak mementingkan diri sendiri. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggal kakak termasuk dalam kondisi geografis dataran rendah. Di daerah tempat tinggal kakak memiliki tanah yang subur, terdapat sungai yang mengalir dengan bersih, dan terdapat berbagai persawahan dan peternakan ikan. Dikarenakan berada di dataran rendah yang cukup padat populasi, suhu di lingkungan daerah kakak cukup panas. Nah, ini adalah contoh membuat peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Demikian pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.